Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 1 Desember 2023. Kesempatan pada Jumat pertama ini kita menghormati hati Yesus yang Maha Kudus, sekaligus berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Beato Redemptus dan Dionysius yang kita peringati hari ini hidup pada abad ke-17. Redemptus seorang Buddha Karmel dan Dionysius seorang imam Karmel. Keduanya menyertai rombongan yang hendak pergi ke Indonesia, khususnya di Aceh, tanggal 25 September 1638. Mereka ingin menjalin persahabatan dengan Sultan yang baru, yakni Sultan Iskandar Thani, agar persahabatan mereka kembali terjalin seperti dengan Sultan yang baru, Sultan Iskandar Muda. Rupa-rupanya Sultan Iskandar Thani dan para pembesar telah diprovokasi oleh Belanda dengan mengatakan mereka datang untuk mengkatolikan orang-orang Aceh. Maka mereka sekalipun disambut dengan keramah tamahan oleh Sultan Iskandar Thani, mereka hanya pura-pura tipu muslihat. Karena Sultan Belanda itulah mereka akhirnya ditangkap, dipenjarakan, disiksa agar menyangkal iman. Dionysius dan Redemptus meneguhkan iman saudara-saudaranya dan memberikan penghiburan. Akhirnya Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum bukan karena berbangsa Portugal atau Portugis, tetapi karena iman Katolik. Dionysius dan Redemptus terus memperkuat teman-temannya agar tidak mundur, bersedia membahu salib seperti Kristus. Dan Dionysius memberikan sakramen pengampunan kepada mereka sebelum mereka diseret untuk dibantai. Setelah Dionysius dan teman-teman dibunuh, Redemptus masih hidup dan terus mengembangkan iman. Namun ia mohon agar permohonannya untuk menjadi martir dikabulkan, dan akhirnya dikabulkan dan dia dibunuh oleh seorang algojo Kristen yang murtad karena ingin selamat. Kemartiran mereka berdua yang ditumpahkan di tanah air kita, khususnya di Aceh, berkembang dan menjadi gereja yang luar biasa di Indonesia, termasuk di Aceh. Mereka berdua digelari Beato pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo yang ke-13. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama diberikan kepada kita untuk bertahan dalam iman. Dalam bacaan yang pertama hari ini, kita melihat bagaimana Daniel
mendapat suatu penglihatan pada akhir zaman, di mana ada tokoh-tokoh yang digambarkan seekor binatang yang hebat tiba. Demikian pula manusia tampil untuk menghakimi, tetapi yang terakhir akan datang serupa anak manusia yang menghakimi umat manusia, karena kepadanya diserahkan kehormatan, kekuasaan sebagai raja. Dialah yang paling utama yang harus ditakuti sebagai penguasa alam semesta. Sedangkan pada bacaan Injil menyampaikan perumpamaan mengenai pohon yang sudah mulai bertunas. Boleh diartikan musim panas sudah dekat. Pendek kata, kita diajak untuk mengerti PK akan tanda-tanda zaman. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan-bacaan berbicara soal akhir zaman. Bagaimana sikap kita dan siapa yang harus kita takuti. Meskipun dalam bacaan yang pertama, pada awal digambarkan bagaimana binatang-binatang itu seakan-akan berkuasa. Namun yang penting adalah anak manusia yang diberikan kekuasaan, kehormatan, dan berkuasa sebagai raja. Semua suku bangsa akan diadili. Maka kita harus berani memutuskan, memilih siapa yang kita takuti. Apakah raja-raja di luar sana, pembesar di luar sana, binatang penguasa, ataukah anak manusia yang akan mengadili dengan adil, dengan kebenaran, dan dengan cinta kasih. Hampir tidak bisa kita bedakan secara nyata kedatangan raja anak manusia. Tetapi dengan hati kita bisa melihat tanda-tanda kehadiran anak manusia itu. Maka pada Injil kita diminta untuk mengerti dan peka akan tanda-tanda kehadiran anak manusia. Kalau kita sudah bisa memprediksi dari tanda-tanda itu, kita seharusnya juga berani untuk peka akan tanda-tanda kehadiran anak manusia. Namun yang paling tepat adalah sikap berjaga-jaga. Nah, sekalipun kita peka dan kita mengerti atau titen, belum tentu itu 100% benar. Kalau kita berjaga-jaga sambil peka akan kehadiran Allah, boleh dijamin ketika anak manusia datang, kita kedapatan setia. Oleh karena itu, mari kita peka, titen, mengerti akan kehadiran anak manusia, dan sekaligus berjaga-jaga agar kapanpun dia datang dengan tanda apapun, kita akan mengerti dan kita dalam keadaan setia sehingga boleh masuk di dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau ingatkan untuk peka akan tanda-tanda zaman dan siap sedia menyambut kedatangan putra-Mu.
biarkanlah usaha kami membuahkan hasil, sehingga ketika putramu datang, kami boleh ambil bagian dalam karya keselamatan. Kuatkanlah iman umatmu yang lemah, bangunkan yang jatuh, dorong yang mandek, agar punya iman yang kuat dan siap sedia untuk mengenal tanda-tanda dan berjaga-jaga. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang pesan ekonomi Engkau bantu, yang betul-betul putus asa Engkau beri semangat. Biarlah akhirnya mereka juga bersiap-siap berjaga-jaga menantikan datangnya Anak Manusia. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan bahwa saya wajibkan untuk menjaga kesehatan masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik biasa ingatkan untuk ikut dalam berbagai lomba menjelang Natal dimulai besok Minggu. Penjenengan yang akan mengucapkan selamat Natal, silakan menghubungi Komsos untuk menampilkan kreasi mengucapkan selamat Natal kepada orang lain. Komsos menggelar pameran foto jadul gereja kita yang dipajang di antara Gedung Mandala Graha dan Gedung Maria Salib mulai hari ini 1 Desember sampai akhir Desember. Silahkan penjenengan mengunjungi stand itu untuk bernostalgia bersama yang lain. Terima kasih kepada semua saja yang telah berkontribusi kepada gereja lewat caranya masing-masing. Semoga Tuhan berkenan memberikan berkat dan rahmat kepada penjenengan semua, sehingga hidup karya sungguh diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.